Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Mas Ardian, كيف شحنت هذا؟ شحنت ولا لا؟ أي كيف لما هذا؟ كيف عبد الحليم؟ مشكلة كبيرة هذا. ها؟ كيف عبد الحليم هذا؟ إذن لا يستطيع. ممكن أستعمل ذلك المكبر. قد كلمتك في المساء يا عبد الحليم، شحن هذا. لا بس يا عبد الحليم، لا تبكي يا عبد الحليم، لا تبكي. بعدين سيبكي ويأتي إلى الحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Sittah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-6, masih pada pondasi yang pertama. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bahwa Al-Quran semua isinya tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tauhid dan bahaya syirik dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada yang samar sedikit pun. Bahkan semua isi Al-Quran adalah tentang tauhid dan bahaya syirik. Dan yang semakin jelas lagi, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik dengan cara yang bermacam-macam, sisi yang berbeda-beda, metode yang beraneka ragam. Terkadang menjelaskan tentang ibadah hanya kepada Allah, jauhi syirik. Terkadang menjelaskan tentang balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah, balasan bagi orang yang mensyirikkan Allah. Terkadang menjelaskan tentang halal dan haram. Terkadang kisah para nabi dan umat-umat mereka yang melakukan pembangkangan, kisah para nabi dan umat-umat mereka yang mendapatkan kemuliaan. Dijelaskan dengan berbagai macam model, cara, gaya. Dan penjelasan tersebut bahkan dapat dipahami oleh orang yang paling bodoh sedikit, orang yang paling bodoh sekalipun. Nggak ada yang sulit sama sekali. Orang yang paling bodoh, gak pernah belajar agama, tahu akan hal itu. Bahkan yang kecerdasannya di bawah rata-rata tahu. Ini gak sesulit MTK matematika, gak sesulit fisika, gak sesulit kimia. Sangat mudah sekali. Sembahlah Allah semata, jauhi syirik, selesai. Beribadah hanya kepada Allah semata dan jangan sekali-kali mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Selesai. Orang yang paling bodoh sekalipun paham akan hal itu. Itu sama seperti misalnya dikatakan, ya Abdul Halim, ambil minyak kayu putih, jangan ambil stabilo. Sama aja. Sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Kan gitu. Tapi lihat, banyak bersamaan dengan itu orang yang jatuh dalam kesyirikan. Padahal mereka membaca Al-Quran, menghatamkannya. Dia punya target, ada yang 10 hari sekali hatam, sebulan sekali hatam. Bahkan yang lebih, ada yang dia hafal 30 juz. Lebih lagi, 30 juz plus qiraah 7. Ada lagi plus qiraah 10.
tapi jatuh dalam kesyirikan. Syiriknya syirik besar lagi. Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, nggak tahu. Sedangkan dia baca beribu-ribu kali tentang tauhid, bahaya syirik dalam Al-Quran. Bagaimana dia membaca sesuatu, mengatakan sesuatu tapi nggak paham? Tidakkah gelisah dirinya? Padahal kita kalau dalam hal-hal duniawi, misalnya kerja di dalam sebuah perusahaan, disuruh sama bosnya suatu pekerjaan terus menerus, bertahun-tahun sama, mungkin nggak kita nggak cari tahu? Pasti kita akan cari tahu apa sih pekerjaan ini. Atau mungkin kita mempelajari buku-buku duniawi, kita sering menamatinya. Mungkin gak kita acuh tak acuh, membiarkan biarinlah baca aja, nggak paham nggak apa-apa. Nggak mungkin. Biarinlah kerja aja, jadi tukang bengkel, nggak paham cara bengkelnya pun nggak apa-apa, yang penting masuk. Nah, gimana nanti kalau ada motor yang rusak? Kerja aja, caranya nggak perlu pelajari, yang penting masuk. Itu dalam hal duniawi, nggak ada orang yang seperti itu. Tapi kenapa dalam hal akhirat? Bukan hanya akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta dia, pencipta kita semua. Kenapa dia nggak mau coba cari tahu, nggak mau coba mengenalnya? Ketika dia ingin berteman, dia cari tahu dulu ini temannya gimana modelnya, baik atau buruk, amanah atau khianat. Ketika dia ingin kerja dalam suatu perusahaan, dia cari tahu dulu ini perusahaannya gimana, cara kerjanya, bosnya baik atau galak atau apa. Dia ingin sekolah di universitas, dia pasti cari tahu dulu kan. Kalau antum misalnya mau daftar SMP negeri kan, banyak ada SMP negeri ini, mana nih yang bagus? Cari tahu dulu dia. SMA, kuliah, cari tahu dulu ya mana universitas yang dia ternama, mana yang di bawahnya, fakultas yang mana. Tapi kenapa tidak dengan Allah? Bahkan perkara tauhid pun tidak mau tahu. Padahal kajian tentang tauhid sudah di mana-mana. Semua kita udah pada megang HP, anak kecil pun megang HP. Kajian ustadz-ustadz yang membahas tentang tauhid, membicarakan tentang tauhid dan bahaya syirik berjubel-jubel. Beribu-ribu video sudah ada. Gak ada alasan lagi bodoh dalam perkara tauhid. Kajian di masjid-masjid banyak. Sudah banyak. Bahkan banyak sudah ustadz yang dia mulai masuk dalam dunia maya, dikenal oleh orang banyak. Bukan hanya orang yang ngaji saja tahu, yang kenal, orang awam pun mulai kenal. Karena mulai terkenal. Nggak ada alasan lagi bodoh dalam perkara tauhid. Setelah penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pondasi pertama, keagungan tauhid, kebinasaan syirik, kemudian penulis rahimahullah ta'ala memberikan iskal, permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Lihat keindahan metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengarang. Beliau sampaikan dulu pondasinya, kemudian permasalahannya dulu. Kemudian permasalahannya. Dikuatkan dulu pondasinya, baru kemudian permasalahannya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, "Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara." Ini antum udah pada harakat dan terjemahan kan ya, matanya kemarin kita udah sempat bahas tapi hujan. Kemudian ketika terjadi pada kebanyakan umat, apa yang terjadi? Kerusakan, kehancuran, kebodohan di mana-mana, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan merajalela.
Bahkan di zaman kita sekarang ini, pembodohan sudah menjadi tren. Kesyirikan menjadi viral. Kemaksiatan adalah hal yang dibanggakan. Zaman dahulu orang bermaksiat dia diam-diam, malu kalau ketahuan, malu sekali. Sekarang bahkan bukan hanya enggak malu, tapi bangga. Terjadi atas kebanyakan umat apa yang terjadi. Lihat permainan syaitan, nanti akan disampaikan oleh penulis. Gimana syaitan dalam menipu daya, memberikan tipu daya kepada manusia. Syaitan sudah hidup lebih lama daripada kita, beribu-ribu tahun dia hidup. Udah banyak pengalamannya. Maka jangan adu mekanik sama mereka. Kalah. Minta pertolongan kepada Allah. Nggak akan mampu kita adu ilmu. Setan lebih berilmu. Mereka tuh berilmu, tahu dia, tapi nggak mau mengamalkan. Pengalaman, jangan ditanya lagi. Para ulama, para orang-orang soleh sudah dijatuhkan nama mereka. Nggak akan mampu kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad pun Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan. Lihat tipu daya syaitan, makar syaitan, talbis iblisnya mereka. Mereka mengubah tauhid menjadi sesuatu yang buruk. Menjadi sesuatu yang jelek. Kata mereka, kalau kalian mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, kalian menghinakan orang-orang soleh. Kalian meremehkan hak-hak mereka, mencampakkan mereka. Maka bagaimana? Ya kalian minta kepada orang soleh juga lah, biar memuliakan mereka, mengakui kedudukan mereka, menghormati mereka. Coba kalau misalnya kalian ada kesulitan, panggil nama mereka, biar mereka memiliki kedudukan. Lihat gimana permainan syaitan. Tauhid dibuat buruk, dibuat jelek, dan kebalikannya syirik diperindah. Kata mereka nanti di halaman berikutnya, syirik yaitu ketika kalian mencintai orang-orang soleh. Bagus gak mencintai orang-orang soleh? Bagus. Orang akan bilang bagus mencintai orang-orang soleh. Bagaimana cara mencintainya? Dihiasi oleh syaitan. Kalian kalau ingin mencintai orang soleh itu, kalian meminta bantuan kepada mereka. Kalian memohon kepada mereka, mengunjungi kuburan-kuburan mereka. Itu kecintaan kepada orang-orang soleh. Padahal kesyirikan dibuat indah oleh mereka, oleh syaitan. Paham sampai sini? Berkata penulis rahimahullah ta'ala, azhara lahumus syaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihina wat taqsiri fi huquqihim. Azhara lahumus syaitanu al-ikhlasa. Syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan adalah fi surati, bentuk menghinakan orang-orang soleh. Lihat, diperburuk, dijelek-jelekan. Wa taqsiri fi huquqihim, itu adalah bentuk meremehkan hak-hak mereka. Oke, kita akan baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Iqra masarda. Biduni mukabbir shaut la bas. Idza qila qala syarih hafizallahu taala, idza qila lahum la tad'u al-makhluqina wa la tastaghithu bihim, ud'u Allah wastaghithu billah was'alullaha wa tawajjahu ila Allah, la tatawajjahu ila al-qubur wal amwat. Khalas, labas. Kalau teman antum baca diperhatikan ya harakatnya. Kalau antum nggak tahu ditulis, biar nanti nggak kerja dua kali. Tinggal antum fokus ke terjemahan yang nggak tahu dan pemahaman.
Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka para pelaku syirik, la tad'ul makhluqina, janganlah kalian berdoa kepada makhluk, wala tastaghitsu bihim, janganlah kalian meminta bantuan kepada mereka. Ud'ullaha, beribadahlah, berdoalah kepada Allah. Wastaghitsu billahi, dan meminta bantuanlah kepada Allah. Was'alullaha, mintalah kepada Allah. Watawajjahu ilallahi, dan menghadaplah kalian kepada Allah. La tatawajjahu ilal quburi wal amwati, janganlah kalian menghadap kepada kuburan dan mayit-mayit. Ketika dikatakan itu, jangan kalian berdoa kepada makhluk, kan sesama makhluk. Dia tidak menciptakan kamu, dia tidak memberikan rezeki kepada kamu, dia dan seterusnya, penuh dengan kekurangan sama seperti kamu. Jangan meminta bantuan kepada mereka. Mereka saja tidak bisa membantu dirinya. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah. Istaghitsu billah, meminta bantuanlah kalian kepada Allah. Minta kepada Allah. Is'alullah. Tawajjahu ilallah, menghadaplah kalian kepada Allah. Kalian tahu kan, orang-orang soleh yang kalian sembah itu dahulu semasa hidupnya, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Kenapa kalian tidak melakukan hal itu? Kan mereka pun juga melakukan beribadah kepada Allah. Bahkan mereka berlomba-lomba agar menjadi orang yang terdekat di sisi Allah. Kenapa kalian malah beribadah kepada orang soleh? Tidak beribadah saja langsung kepada Allah sebagaimana orang soleh melakukan itu sehingga dia menjadi soleh. Apa yang mereka jawab? Iqra. Yaquluna anta tatanaqqusul awliya, a'la'il awliya qaddahum indana an yujillahum wa nahtarimhum. Qadaruhum. Dalnya sukun. Kalau qadar itu takdir. Kalau qadar dalnya sukun itu kedudukan. Wa nahtifa bi asma'ihim. Hadza qadruhum fa anta tatanaqqasuhum wa la ta'tarifu bi fadlihim. Hakadha yaquluna bid'ati tauhid. Dan ini banyak terjadi. Coba untuk membuka itu di YouTube itu. Ketika para pemuja kubur dikatakan, janganlah kalian berdoa kepada makhluk, jangan meminta bantuan kepada makhluk, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, berhadaplah kepada Allah. Mereka pasti akan jawab sama persis. Anta tatanaqqasul awliya, engkau menghinakan para wali. Mereka ini wali, mereka ini kekasih Allah. Kemudian kalian tidak berdoa kepada mereka. Kalian tatanaqqasul awliya, menghinakan para wali. Haula'il awliya'u, mereka ini para wali, kata mereka kan. Qadruhum indana, kedudukan mereka di sisi kita. Qadar apa qadar? Kedudukan mereka di sisi kita. An-nujillahum, kita memuliakan mereka, kita harus memuliakan mereka, kata mereka. Wa nahtarimahum, kita harus menghormati mereka, para wali, kekasih Allah. Wa nahtifa bi asma'ihim, kita harus memanggil-manggil nama-nama mereka. Lihat bagaimana? Hadza qadruhum, ini kedudukan mereka. Fa anta tatanaqqasuhum, kamu telah menghinakan mereka. Wala ta'tarifu bi fadlihim, dan tidak mengakui keutamaan mereka. Hakadha yaqulun, seperti ini mereka mengatakan li du'ati tauhidi, kepada para dai tauhid. Apa kita jawab? Iqra. Fanaqulu lahum nahnu nuhibbus shalihin, nuhibbul awliya Allah,
ونوالهم ونجلهم ونحترمهم ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى ولا نعطيهم شيئا من العبادة لأنها ليست حقا لهم وهم لا يرضون بهذا ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد. Apa yang kita katakan, apa yang kita jawab ketika mereka membantah, kalian berarti telah menghinakan orang-orang soleh. Orang soleh itu memiliki kedudukan di sisi kita, kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, memanggil-manggil nama mereka. Kalian tidak melakukan itu berarti kalian telah menghinakan mereka, tidak mengakui keutamaan mereka. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, lihat ini. Nahnu nuhibbus salihin. Siapa yang enggak cinta? Siapa yang bilang enggak cinta? Kita cinta kepada orang soleh. Nahnu nuhibbus salihin. Kita cinta kepada orang soleh. Wa nuhibbu awliya Allahi, dan mencintai para wali Allah. Wa nuwalihim, dan berloyalitas kepada mereka. Wa nujilluhum, dan memuliakan mereka. Wa nahtarimuhum, dan menghormati mereka. Kita melakukan itu. Bahkan hanya kita yang melakukan itu. Kalian tidak. Sebenarnya kalian mengaku cinta kepada mereka, cinta kalian itu palsu. Cinta kalian itu nggak diakui nanti sama mereka. Kitalah yang sebenarnya cinta kepada mereka. Apa kata Allah dalam surat Fatir? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jikalau kalian berdoa kepada mereka, si orang soleh, si wali, mereka nggak mendengar doa-doa kalian. Udah mati. Walau sami'u mastajabu lakum. Oke lah kalau dia mendengar, tapi kan nggak mendengar. Taruhlah kalau mendengar. Mastajabu doakum. Mastajabu lakum. Mereka tidak mengijabah doa kalian. Nggak bisa mengijabah. Dan lihat, ini dia bukti kalau cinta kalian tuh palsu. Kesian nggak diakui kecintaannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat itu nanti orang-orang soleh. Ini dari ayat Anas sendiri ya. Dari penjelasan Anas sendiri, maksudnya nggak ada di buku. Antum tambah aja surat Fatir ayat 14. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Nanti orang-orang soleh itu nanti akan datang kepada kalian. Kenapa kalian berdoa kepada kita? Kenapa kalian meminta kepada kita? Mintalah, berdoalah kepada Allah. Mengingkar. Kesian Bang. Jadi yang sebenarnya cinta itu cuma kita doang. Kalian tuh nggak cinta, nggak diakui kecintaan kalian. Kita ulangin, fanaqulu lahum, maka kita akan katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus salihin, kita mencintai orang-orang saleh. Bahkan tadi anak katakan apa? Hanya kita yang sebenarnya yang cinta. Kalian tuh nggak cinta, nggak diakui kecintaan kalian. Kesian. Nanti diingkari oleh mereka orang-orang saleh pada hari kiamat. Wa yakfuruna yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Nggak ridho tuh mereka disyirikan. Mereka nggak mau disyirikan. Nahnu nuhibbus salihin, kita mencintai orang-orang saleh. Wa nuhibbu awliya Allahi, dan kita mencintai para wali Allah. Nuwalihim, berloyalitas kepada mereka. Nujilluhum, memuliakan mereka. Nahtarimuhum, menghormati mereka. Lihat. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi subhanahu wa ta'ala. Wala nu'tihim syai'an minal ibadati. Kenapa? Li'annaha laysat haqqan lahum, dan wahum la yardawna bihadza. Kita mencintai orang-orang soleh, walakin
Akan tetapi la nu'tihim syai'an min haqqir Rabb, kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak Rabb, hak ketuhanan. Kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun hak ketuhanan. Wala nu'tihim syai'an minal ibadati, dan kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari ibadah. Kenapa? Pertama, li'annaha laysat haqqan lahu. Li'annaha hak, kembali ke mana? Ibadah, ahsan. Laysat isimnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke ibadah juga. Harus tahu dulu dhamirnya, baru nanti antum bisa paham. Kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak ketuhanan. Kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari ibadah. Kenapa? Li'annaha laysat haqqan lahu. Karena bahwasanya ibadah bukanlah hak mereka. Itu pertama. Kedua, wahum la yardawna bihadza, dan mereka pun enggak ridho dengan ini. Mereka enggak suka diibadahi. Mereka akan mengingkari itu. Tadi itu dalam surat Fatir 14. Wa yaumal qiyamah yakfurun bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka orang-orang soleh akan mengingkari kesyirikan kalian. La yardaun. Mereka enggak ridho dengan ini. Wala yardawna bi annahum yud'auna ma'allahi wa yustaghatsu bihim fisyada'idi. Wala yardaun, mereka enggak ridho bi annahum, bahwasanya mereka yud'auna ma'allah, berdoa bersama Allah, didoakan gitu kan, diibadahi bersama Allah. Diibadahi bersama Allah, diduakan bersama Allah. Wa yustaghatsu bihim fisyada'idi, dan dimintai bantuan pada masa-masa sulit. Mereka enggak ridho, akan mengingkari kalian. Jadi sebenarnya yang cinta kepada mereka orang-orang soleh cuma kita. Kalian tuh cinta palsu, enggak diakui kecintaan kalian. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa azhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbati salihina wa atba'ihim. Tadi kan udah anak katakan, syaitan memperburuk tauhid, memperburuk keikhlasan. Kata mereka, kalau kalian ikhlas, kalian telah menghinakan, meremehkan hak-hak orang soleh. Dan kebalikannya, kesyirikan dibuat indah sama mereka. Kata mereka, kalian harus mencintai orang-orang soleh, pengikut-pengikut mereka, mencintai wali-wali. Bagaimana cara mencintai? Ya, kalian minta bantuan kepada mereka, kalian bernazar untuk mereka, kalian bahkan menyembelih kurban hewan sesembelihan untuk mereka. Kalian seringlah datangi kuburan mereka tuh. Orang mana yang gak tergiur dengan ini? Oh iya bener ya, orang soleh nih. Orang awam yang gak belajar tergiur. Kan bagus kan, mencintai orang-orang soleh, bagus gak? Bagus, padahal itu kesyirikan. Kalau kecintaannya melampaui batas. Memberikan kepada mereka hak ketuhanan, memberikan kepada mereka ibadah, ini syirik. Iqra, Nasardian. Antum udah persiapan belum ini? Belum. Nah, bas idan sa'aqra. Hum yaqulun inna di sini kita baru belajar kan? Nun ditas di, tapi nggak apa. Kan kadang juga ada syartiyah itu. Inna istighatsatahum bisalihina wastinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum hadza ma zayyana lahumus syaitanu. Lihat gimana permainan syaitan, iblis. Maka pantaslah mereka dijadikan musuh. Fattakhiduhu aduwa, jadikanlah oleh kalian dia, si syaitan, musuh. Hum
Hum yaqulun, mereka mengatakan, ya orang-orang pelaku syirik yang ngeyel, inna istighatsatahum bis-salihin, sesungguhnya istighatsah, meminta bantuannya mereka kepada orang-orang saleh, wastinjadahum bihim, dan meminta pertolongannya mereka bihim, him kembali ke orang saleh, dan meminta bantuannya, pertolongannya mereka kepada orang-orang saleh. Lihat gimana permainan syaitan. I'tirafun bifadlihim, itu adalah bentuk pengakuan keutamaan mereka. Wa ijlalun lahum, dan bentuk permuliaan kepada mereka orang-orang saleh. Lihat Khalil, كيف تنام يا خليل؟ ايش هذا؟ قم. Nah ini ya, kalau nggak tidur siang tuh, nggak tidur siangan tuh, tidur. Ista'id billah. Qul a'udzu billah minasyaitonir rajim. Jangan sampai ini tiupan iblis, tiupan syaitan ini sedang menipu daya kalian. Ini tidurlah. Kalian jangan sampai paham ini. Kalau kalian paham, habis kita ini gitu. Binasa kita ini, nanti kalian akan menyerukan tauhid kepada orang-orang awam. Woi, habis kita ini, pengikut kita makin dikit. Nah gitu. Lihat, hum yaqulun, mereka mengatakan, inna istighatsatahum bis-salihin wastinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Ketika mereka meminta bantuan kepada orang saleh, meminta pertolongan kepada orang saleh, kata mereka itu adalah bentuk pengakuan terhadap keutamaan orang saleh, bentuk permuliaan kepada orang saleh. Itu kan tadi yang Anda katakan, kalau kalian mengakui keutamaan mereka orang-orang saleh, kalian memuliakan mereka orang-orang saleh, kalian mencintai mereka orang-orang saleh, minta bantuan kepada mereka. Minta pertolongan kepada mereka. Hadza ma zayyana lahumusy syaitanu. Ini adalah yang dihiasi oleh syaitan. Itu marah ke siapa? Kita lanjut. Hadza ma zayyana lahumusy syaitanu. Ini yang dihiasi oleh syaitan. Wal muradu bisyaitani syaitani. Yang diinginkan dengan syaitan di sini adalah dua syaitan yang menghiasi kesyirikan. Yang dimaksud dua syaitan, al jinnu wa syaitanul insi. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia pun menghiasi kesyirikan. Siapa syaitan dari kalangan manusia? Ulama'ud dhalali, syayatinul insi, yatakallamun wa yaktubuna wa yu'allifuna fid da'wati ila syirki. Tadi yang menghiasi kesyirikan adalah dua syaitan, jin dan syaitan manusia. Siapa syaitan dari kalangan manusia? Yaitu ulama'ud dhalal, para ulama sesat. Syayatinul insi, itu mereka syaitan-syaitan manusia, ulama sesat. Yatakallamun, mereka berbicara, wa yaktubun, dan mereka menulis, wa yu'allifuna fid da'wati ila syirki, dan mereka mengarang untuk menyeru kepada kesyirikan. Itu kerjanya para ulama sesat, syaitannya manusia. Mereka berbicara, ayo kita kesyirikan. Mereka menulis, mengarang tentang menyeru kepada kesyirikan. Kita hidupkan kesyirikan, kita hidupkan kebiasaan nenek moyang. Itu syaitan dari kalangan manusia. Wa yaz'umuna
anna hadza min ta'dhimis salihin. Lihat. Wa minal i'tirafi bi fadlihim wa min muwalatihim wa yaz'umun, dan mereka mengira anna hadza min ta'dhimis salihin, bahwasanya ini termasuk mengagungkan orang-orang soleh. Ketika meminta bantuan, meminta pertolongan kepada orang soleh, berdoa, bernadar, memberikan sesembelihan kepada mereka, yaz'umun anna hadza min ta'dhimis salihin, mereka mengira bahwa ini termasuk pengagungan kepada orang-orang soleh. Wa minal i'tirafi bi fadlihim, dan termasuk pengakuan dengan keutamaan mereka. Wa min muwalatihim, dan termasuk loyalitas kepada mereka. Dan lihat betapa mengerikannya mereka, syubhatnya mereka. Tadi melakukan kesyirikan katanya termasuk mengagungkan orang soleh, mengakui keutamaan mereka, berloyalitas kepada mereka. Kemudian apa? Wa anna adama du'aihim wa adamal istighatsati bihim minal jafa'i fi haqqihim wa min bughdihim ila akhiri ma yaqulun hadza mawjudun fi kutubihim. Lihat. Kata mereka, wa anna adama du'aihim, bahwasanya tidak berdoa kepada orang soleh, kembali kepada orang soleh, bahwasanya tidak berdoa kepada orang soleh, wa adamal istighatsati bihim, dan tidak beristighatsah kepada orang soleh, minal jafa'i fi haqqihim, termasuk tidak suka pada hak mereka. Ngeri. Lihat betapa besarnya syubhat mereka. Kalau tidak berdoa kepada orang soleh, tidak beristighatsah kepada orang soleh, minal jafa'i fi haqqihim, termasuk tidak suka pada hak orang soleh. Wa min bughdihim, termasuk murka kepada orang soleh. Lihat, kalau kita nggak doa kepada orang soleh, berarti kita murka kepada orang soleh. Ngeri. Gimana nggak kepincut tuh orang-orang awam yang nggak mau belajar agama mereka, yang nggak mau belajar agama mereka. Ila akhiri ma yaqulun, sampai terakhir apa yang mereka katakan, hadza mawjudun fi kutubihim, ini semua ada di dalam kitab-kitab mereka. Dihiasi kesyirikan oleh mereka. Kalian mengakui keagungan, keutamaan, kemuliaan orang soleh, berdoa kepada mereka, istighatsah kepada mereka. Kalau kalian tidak melakukan itu, tidak berdoa, tidak beristighatsah kepada orang soleh, berarti kalian murka kepada mereka, kalian tidak suka pada hak mereka, dan seterusnya. Ini semua ada dalam kitab-kitab mereka, bahkan dikaji. Oleh karena itu, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Harus lebih semangat lagi nih. Ahlul haq harus lebih semangat. Jangan sampai mereka lebih semangat daripada kita. Mereka ini sedang begadang, belajar tentang kebatilan. Sedangkan kita yang berada di atas hak, bermalas-malasan bagaimana? Ngantuk ketika kajian, kaif hadza ya khali. Kalah star gitu kan. Kalau lomba lari itu kita kalah star sama mereka. Harus lebih semangat. Karena kita berada di atas kebenaran Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.